Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film bagus teman-teman. Lagi ya, filmnya itu tentang judulnya itu Tua Tiu Tien. Jadi mengenai apa ya? Seperti kemerdekaan Taiwan. Sebenarnya ini agak sensitif filmnya karena kan sebetulnya itu nggambarin Tua Tiu Tien waktu Taiwan memerdekakan diri dari Jepang. Jadi masa penjajahan Jepang waktu dulu, dan nantinya Taiwan berdiri menjadi nama Taiwan itu Tua Tiu Tien. Padahal aslinya itu memerdekakan diri waktu dari Jepang zaman dahulu. Jadi apa ya, waktu merdeka dari Jepang itu Taiwan berdiri menjadi negara Taiwan. Tapi nggak tahu ya, itu harusnya kembali ke negara Cina. Jadi Taiwan tuh sepertinya harusnya jadi provinsi gitu kali ya. Tapi nggak tahu, berdiri jadi negara Taiwan yang kita nggak ngerti lah, nggak ikutan sama politik. Tapi sebenarnya menggambarkan kemerdekaan Taiwan waktu zaman dahulu dari Jepang. Kalau sekarang kan katanya Taiwan mau memerdekakan diri dari Cina, negara Cina daratan gitu. Kalau Taiwan Cina apa ya, negara Cina apa gitu. Saya kurang paham deh di situ. Jadi di film diceritakan waktu zaman dahulu sebelum Taiwan merdeka, jadi masih di bawah Jepang. Jepang kan dulu menjajah negara-negara di Asia kayak gitu. Indonesia pun kena jajah Jepang. Di situ digambarin kehidupan tuh di sana bahagia, budayanya itu sudah ada semua, mulai dari barongsai kayak gitu. Ada orang yang pemuda yang nggak tahu kenapa ini fiktif sebetulnya, terkirim kehidupannya ke masa lampau, masa dahulu, saat seorang Profesor Pi sebutannya itu dia ada alat jepretan. Jadi dia kan profesor sejarah, jadi nggak tahu kenapa mungkin ketemu tuh alat-alat kayak gitu dari penelitiannya, cuman kan nggak ngerti itu ilmu sihir apa gimana. Dan ini emang ceritanya hanya fiktif aja, sepertinya fiktif. Jadi itu profesor sejarah ada ketemu kamera yang bisa ngebalikin ke kehidupan masa lampau, tapi harus connect, harus terhubung banget antara mau tujukan kemana dengan objeknya itu harus jelas banget. Nah ini keadaan itu ada lukisan Tua Tiu Tien. Jadi pokoknya lukisan Taiwan saat ini yang dahulunya itu belum jadi, tapi di masa sekarang itu sudah jadi lukisan itu. Nah, dia difoto dengan kamera jadul di depan lukisan tersebut. Jadi si muridnya difoto di depan lukisan tersebut, sehingga waktu difoto berpindah ke zaman sebelum lukisan itu lagi jadi atau sebelum dibuat gitu. Nah, sebelum kejadian itu dia punya perasaan yang campur aduk. Mulai dia lagi diputusin pacarnya, dia orangnya baik, berkunjung ke penjara bawah tanah. Itu dulu penjara mengerikan, cuman digambarkan di film nggak ngeri ya. Kalau waktu digambarkan di film itu malah lucu, komedi. Dia ketemu tulisan di penjara bawah tanah itu. Tulisan itu masa muda yang berbunga-bunga gitu. Masa yang berbunga-bunga, tapi belum sempat baca sampai bawah gitu kayaknya. Nah, cuman nggak tahu kenapa dia harus keluar dari penjara tersebut waktu di masa kininya itu. Ya udah, dia belum kelar baca, tapi sudah ada sempat baca masa muda yang berbunga-bunga adalah kayak gitu. Apa gitu nextnya, lanjutannya. Udah akhirnya
dia ketemu ketemu profesor itu dan dia kayak ngeluh, oh pacarnya gini gitu, mutusin dia, mutusin itu zaman sekarang seenak-enaknya aja, misalnya digambarin perempuannya di pemberian ini sombong, mungkin ceweknya sombong, boneka pemberian tuh cowok, udah untung masih dikasih sama ini. Kalau cowok yang misalnya lebih pelit kan nggak bakal mau ngasih boneka segala, dijatoin dari lantai atas gitu. Ya temennya yang tadinya mau ini kasih birthday ulang tahun, kejutan ulang tahun, kaget juga, ya udah diem aja. Jadi boneka dijatoin, ya udah. Habis itu dia nggak tahu ketemu profesor denger keluhan ini dari hati terdalam mahasiswa ini, kemudian menyerap banget kata-kata dari profesor tentang kehidupan di masa lampau gitu, yang sejarah lukisan Tua Tiu Tien kayak gitu-gitu. Nah nih nggak tahu kebetulan apa gimana, profesor kayaknya fotoin dia dan dia kembali ke masa lampau tahun 20 waktu lukisan itu belum jadi, gambarin gitu kan tuh fiktif banget. Udah di masa lampau itu mulai dia ketemu teman-teman yang mukanya sama tapi kehidupannya berbeda, tidak ngenalin dia, tapi begitu familiar dari bahasanya, dari kemampuan bermain dia nggak ngerti main apa, tapi budaya kental zaman dahulu dari main kalau Imlek itu ada main naga-naga gitu, barongsai kayak gitu jadi di masa lampaunya itu begitu kental budaya-budayanya, sampai dia ketemu orang-orang yang baik, jadi masih pada tulus budayanya. Mereka satu itu punya cita-cita satu sama untuk memerdekakan diri dari dari penjajahan kayak gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya udah pada cuek, orang kayaknya nggak peduli, malah sama sesamanya juga nggak peduli, malah cewek cowok kok lebih kayak hebat-hebatan, ceweknya lebih hebat-hebatan kayak gitu. Udah nggak tahu kenapa dia banyak kenal perempuannya segala di zaman dulu, baik-baik, malah cowoknya itu lebih ngebelain karena kan ditindas sama penjajah kan. Nah dia kenal tuh orang yang namanya dia perempuan jadi geisha, itu orang yang cantik jadi penghibur kayak gitu, perempuan penghibur di masa Jepang zaman dulu dinamakan geisha kayak gitu. Bukan pelacur ya, kayaknya bukan orang yang menjajakan seksual tuh ya, ini deh bukan wanita penghibur, cuman maksudnya dalam tanda kutip itu dia bisa nyanyi, bisa menghibur kayak gitu, cantik banget. Nah dia kenal jadinya. Kemudian dia ketemu mamanya yang telah meninggal waktu itu sakit, karena sakit hati ditinggal papanya. Jadi dia manggil mama itu perempuan yang punya toko kayak gitu. Jadi familiar semua kehidupan di masa lalunya. Jadi dia seneng dan dia betul-betul jagain itu yang mirip ibunya, itu mirip banget sama ibunya sehingga dipanggil mama, adalah pemilik toko yang bersaing dengan toko depannya. Tapi semua itu punya cita-cita sama, melawan penjajah Jepang. Ya udah dari situ ada kejadian mamanya ini ketembak saat pemerintah Jepang itu lagi ketemu koin yang mencetuskan kemerdekaan Taiwan waktu zaman dulu, Dr. Chiang siapa gitu ya. Ada koinnya dari masa lalu ke bawah. Jadi ribut seperti mau ngegulingin pemerintah Jepang kan. Akhirnya dia mau ngebubarin massa yang lagi berkumpul, acara festival gitu kan. Penjajah nggak suka tuh acara kumpul-kumpul mau festival sehingga tertembaklah di acara tersebut yang namanya Mama Ginger yang mirip banget sama ibunya. Terus dia bilang ke profesor, ini nggak menariknya itu itu kameranya segala nggak hilang gitu loh. Dan profesornya itu bisa sengaja ke tahun yang sama, gimana itu bisa nentuin tahun 1920. Jadi nggak masuk akal, cuman ya lucu-lucu lah, hibur-hiburan gitu.
Akhirnya karena waktu zaman dulu rumah sakit segala belum mumpuni dan dilatih nggak boleh terima pasien dari yang warga yang ditindas kayak gitu, warga yang dijajah, nggak ngerti kenapa. Ya udah akhirnya kirim aja yuk ke masa mendatang. Akhirnya difoto, cekrek, kirim tuh Nya Ginger ke masa sekarang. Jadi dia mulai kumpulin teman-teman di masa sekarang. Ya ibunya itu jadi masih hidup. Nantinya tuh ibunya segala masih hidup. Kemudian yang yang nggak mau di masa mendatang nanti dia kan ke foto waktu nahan peluru yang mau nembak apa ya, lucu gambarin nggak mau nembak orang Jepang, tapi kenapa gitu, saya juga rada bingung agar tidak terjadi huru hara atau gimana, kurang tahu juga. Pokoknya akhirnya dia difoto waktu kejadian itu ya. Jadi ibunya kan difoto duluan, ibunya yang mirip ibunya difoto duluan, kemudian dia nyusul sama si Ginger itu untuk ngebela apa ya ini biar ngebela yang yang pencetus kemerdekaan Taiwan biar nggak kena tembak kayaknya. Akhirnya dia ke foto lagi sama pacarnya ke masa mendatang, balik ke masanya dia. Cuman dia pacarnya itu ya udah dia bilang bukan tempat saya di sini dan dia masih muda, jadi dia mau balik. Ya udah akhirnya terpisah. Cuman keburu tuh di masa kininya itu jadi sudah terbentuk ya calonnya dia yang seumuran dia. Jadi nggak tahu kenapa jadi terbentuk semua. Jadi ya ke film jadi kayak keling-keling cakep semua tuh cewek-cewek di negara Thailand, orang-orangnya, kepinterannya kayak gitu teman-teman. Ya udah film berakhir tapi karena telah terbentuk dan ada yang nggak seperti film Back to the Future, jadi itu kamera itu udah ada ngebawa-bawa juga orang-orang dari masa lampau ke masa kini. Jadi waktu di masa kininya itu dia familiar juga, pernah ketemu si ini, si cakep-cakepnya ada lagi, jadi puas gitu. Jadi dia nggak kesepian lagi, dia punya teman, orang-orang yang baik juga dari masa lalu. Nggak yang cewek-cewek misalnya sombong apa gimana ada di masa sekarang kayak gitu teman-teman. Ya filmnya gitu, film dari masa lalu ke masa sekarang dan dia jadi bahagia karena ketemu orang-orang yang tulus, yang tahu kesusahan waktu masa perang, kesusahan waktu ditindas kayak gitu. Itu sih teman-teman yang saya mau share. Ya udah film berakhir habis itu. Kemudian tadi lanjutannya itu ya, jadi yang paling menarik itu ketemu lagi di penjaranya itu ternyata pacarnya dia yang Geisha itu waktu dulu menulis itu adalah masa-masa yang berbunga adalah masa-masa yang indah adalah masa-masa yang berbunga yang menandakan sedang berkembang. Jadi intinya itu apa ya, kita itu kalau merasakan masih berbunga-bunga itu adalah masa-masa indah dan masa menandakan hidup kita itu masih berkembang gitu teman-teman. Bunga yang masih berkembang menandakan bunga yang masih berkembang, jadi bersyukur banget. Jadi itu inti tuh film tuh di situ teman-teman, itu gugah saya banget. Kita bersyukur kalau kita masih punya hati yang jedak jeduk dak dikduk, misalnya jatuh cinta atau gimana, itu tandanya hidup kita masih lagi mekar-mekarnya. Kalau kita layu itu artinya kita nggak merasakan bahagia, nggak merasakan cinta lagi, nggak merasa cintai, nggak merasa mencintai, layu banget. Atau nggak merasa dicintai tapi nggak berkembang, itu jadi nggak terlalu dakdikduk lagi hati jantung kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.